أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأبنائه وبناته وآل بيته وذريته أجمعين وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى جميع أولياء الله في جوا وحولها وخصوصا الله روحي سنن Kalijogo Sunan Kiri Sunan Bonang Sunan Muria Sunan Kudus Sunan Derajat Sunan Ampel Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Mal Ibrahim Syekh Zinar Syekh Rasmarakondi Syekh Jumidul Kubro Syekh Maulana Ishaq Syekh Maulana Maghribi wa usulih wa furu'ihim wa azwajihim wa banatim wa dzurriyyatihim ajma'in thumma ila jami'il muluk wa salatin bi jawa khususan ila ruhi Sultan Fatah Syah Alam Akbar Sultan Trenggono Sultan Yunus Sultan Hadiwijaya Ki Ageng Selo Ki Ageng Hanis Ki Ageng Pamanahan Panembahan Senapati Panembahan Hanya Orwati Sultan Agung Hanya Orkusumo Sunan Amangkura al awal ila al akhir Sunan Pukubono al awal ila al akhir Semangkunu Koro al awal ila al akhir Sultan Hamengkubono al awal ila al akhir wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa abnaihim wa banatihim wa dzurriyyatihim ajma'in kullihim lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina amamina wa ammatina khususan kagem para leluhur kula panjenengan sedaya para muassis utawa ingkang sampun bangun Masjid Jenderal Sudirman. Anallahu yaghfir lahum dzunubahum yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yakrim nuzulahum yasi' madkhalahum min awwir quburihim yadkhuluhumul jannatal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bertemu kembali untuk istiqomah ngaji Selasa malam atau malam Rabu. Mudah-mudahan kerawuhan kula panjenengan, kedatangan kita semua di sini termasuk amal yang akan menjadikan kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita juga mendoakan semoga siapa yang hadir pada maghrib hari ini, barangkali ada yang sedang sakit atau anggota keluarganya di rumah ada yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang sedang punya masalah dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang damai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang sedang kesulitan ekonomi, seret rezekinya, kurang lancar usahanya, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki yang berkah dan melimpah ruah. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dihubungi oleh Mas Latif untuk minta ngisi ngaji karena masih tema Maulid. Monggo kita akan sedikit membahas bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan di dalam kebudayaan kita di Jawa, di Yogyakarta khususnya. Semoga sinambi ngaji, sinambi menikmati hidangan dimulai, silahkan sambil selonjoran, sambil leyeh-leyeh, sambil ngelumah ngelungker nggih mboten menapa.
Sambil udutan rokokan nggih mboten menapa, ngaji harus sehat, harus seger, nggak boleh pulang ngaji masuk rumah sakit ya Pak. Wah, monggo ngerokok nggak apa-apa. Boleh. Kalau saya nggak bisa sama yang rokok nih. Jadi ngaji jangan sampai membuat sakit kesemutan. Nah, kalau udah kesemutan berarti itu dalam mengaji masih terpaksa. Maksudnya terpaksa duduk kayak gini ya jangan. Enggak, kalau saya silakan sambil bersandar, sambil lendetan, sambil selonjoran, sambil diurut-urut, dipijat-pijat, monggo nggak apa-apa gitu. Insya Allah rokok juga nggak apa-apa Pak. Cuma sampingnya nanti mungkin yang butuh adaptasi. Suasana Maulid Nabi di Indonesia itu sangat-sangat ramai sekali Bapak Ibu. Sejak masih masuk tanggal 1 sampai dengan hari ini, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di Jawa itu nanti jadi bagaimana nanti kita melihat Kanjeng Nabi dimuliakan, Kanjeng Nabi diajarkan syariatnya dan dijalankan syariatnya sampai hari ini, itu tidak lepas dari bagaimana dulu para pendahulu tatanan Islam di tanah ini mendakwahkan ajaran Islam yang langsung menunjukkan menjadi benda-benda, kalau tidak benda-benda nanti menjadi tradisi atau menjadi kebudayaan. Ya. Nah kita akan melihat di Jawa, terutama nanti kalau kita tindak sekaten gitu, monggo mungkin ibu-ibu sampun tindak sekaten dereng Bu? Dereng nggih? Sami. Nah, sekaten itu diadakan itu usianya kurang lebih sudah 400 atau 500 tahun yang lalu Bapak Ibu. Karena itu sudah diadakan sejak zaman keratonnya masih di Demak. Nah, itu sudah diadakan sekaten. Nanti pindah ke Pajang, Joko Tingkir, ning duka niku pun wonten dawet napa dereng nggih niku. Joko Tingkir itu juga nanti mengadakan Maulid Nabi dalam bentuk sekaten. Begitu nanti masuk di Yogyakarta, Mataram itu juga nanti mengadakan sekaten sejak Kiai Ageng Pamanahan 1586 sampai dengan hari ini mengadakan sekaten. Sekaten itu apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau panjenengan tindak ke sekaten itu beli barang-barang, beli baju nggak apa-apa, tapi niatnya jangan lupa untuk berharap dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena acara sekaten itu diadakan untuk merayakan hari ulang tahun kelahiran Nabi, gitu. Jadi itu bukan sekedar pasar malam, bukan sekedar tempat-tempat untuk bersenang-senang, apalagi tempat-tempat kayak anak-anak muda sekarang pada selfie-selfie itu di sekaten gitu ya. Nah, ini tanda bahwa kecintaan orang Jawa terhadap Kanjeng Nabi itu sudah sejak dari dulu. Makanya peringatan Maulid Nabi ini sejak dulu acara resmi negara sampai hari ini. Panjenengan bisa ngecek mulai dari zaman Pak Soekarno itu ada Maulid Nabi, acara resmi negara. Masuk zaman Pak Harto ada Maulid Nabi, acara resmi negara. Zaman Pak Habibie ada Maulid Nabi, acara resmi negara. Zaman Gus Dur ada Maulid Nabi, acara resmi negara. Zaman Bu Megawati sama, ada Maulid Nabi. Zaman Pak SBY ada Maulid Nabi. Sampai zamannya Pak Jokowi hari ini Maulid Nabi itu acara resmi negara. Bahkan dijadikan sebagai hari libur. Nah, jadi kalau bisa hari liburnya diperbanyak. Nah gitu. Jadi agama apa aja silahkan mendaftarkan hari libur supaya kita menikmati berkahnya. Jadi berkahnya agama di Indonesia ada 5 tambah 1 Konghucu itu apa? Salah satu berkahnya untuk agama yang lain adalah banyak hari liburnya. Nah itu membuat kita menjadi bisa layah-layah di rumah, bercengkrama dengan keluarga. Itu berkah banyaknya agama. Kalau bisa tambah lagi nanti. Alhamdulillah. Nah ternyata ini sudah lama peringatan Maulid Nabi itu. Nah ternyata itu juga bukan hanya sekedar acara Maulid Nabi. Karena nanti Kanjeng Nabi itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti diungkapkan ke dalam benda-benda yang kita saksikan sehari-hari tapi mungkin kita lupa atau mungkin belum tahu atau mungkin sudah pernah tahu tapi lupa. Apa contohnya? Nah ini saya kasih contoh salah satu soko kalau panjenengan tindak ke masjid-masjid tua di Yogyakarta, masjid-masjid Patok Negoro, yang di selatan itu ada Masjid Patok Negoro Dongkelan,
ada makam Kiai Syihabuddin dan makam Mbah Kiai Munawir. Yang di Babadan ada Rojat itu juga Masjid Patok Negoro, itu ada makam Kiai Dipo Kusumo, sesepuhnya di situ Kiai Lurah Sorowedi. Kemudian kalau kita ke utara situ ada Masjid Patok Negoro Peloso Kuning. Masjid Patok Negoro Peloso Kuning itu nanti di sebelah baratnya ada makam Kiai Mustafa yang dulu mandegani masjid itu sejak didirikan tahun 1700 akhir. Kemudian nanti ke wilayah barat Melangi itu juga ada Masjid Patok Negoro Melangi yang yang ada kiainya namanya Kiai Nur Iman Melangi yang juga menjadi kiai penghulu ulama di situ. Nah, di dalam masjid itu nanti ada soko, ada tiangnya 4. Tiang 4-nya itu nanti ada umpak-umpakan. Umpak-umpakannya tuh kayak gini. Nah, itu. Ini kalau sambil berdiri mudah-mudahan tidak termasuk tidak termasuk melanggar adab nggih. Ngapunten. Nah, ini ompak-ompak yang kita biasa temukan di rumah-rumah joglo, soko-soko masjid. Nah, ini nanti ada ukir-ukirannya. Ada ukir-ukirannya. Nah, ukir-ukirannya itu tulisan ini adalah kaligrafi tapi kaligrafi khasnya orang Jawa. Ini tulisannya, ukir-ukirannya ini adalah tulisannya ini Muhammad, mim ha mim dal. Nah, ini namanya kalau di masjid-masjid Patok Negoro itu jadi ompak. Ompak itu alas soko supaya masjidnya ini tidak rubuh, tidak goyah. Selain di masjid-masjid juga ada di rumah-rumah joglo atau rumah-rumah limasan. Selain itu ada lagi, panjenengan sering lihat pasti. Ompaknya tiang gendera. Umpak tiang bendera itu mesti kayak gitu ompak-ompaknya itu. Nah, terus mboten Bu. Terus nggih, kalau nggak salah ompak di depan sini tuh kayak gitu itu sama di pojok sana itu kalau nggak salah itu. Nah, itu tulisannya itu adalah kaligrafi nama Kanjeng Nabi yaitu Muhammad. Gitu. Nggih. Artinya apa? Ini artinya Kanjeng Nabi itu adalah karena dijadikan sebagai ompak, jadikan sebagai dasar, pondasi. Artinya yang menyangga jagat raya ini, yang menyangga keutuhan dunia ini, yang menyangga kehidupan kita menjadi baik, insya Allah termasuk ahli surga besok itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu nanti di atas. Nah, nanti di atas itu tiangnya, ini kan tiangnya ini ompak-ompakannya. Nah, ini nanti tiangnya. Nah, ini namanya Putri Mirong. Kalau ini tadi ompaknya ompak Muhammad, sedangkan nanti yang di atas itu namanya motif hiasan Putri Mirong. Ini adalah tulisan Muhammad Rasulullah. Gitu. Kalau ini tulisan mim ha mim dal juga. Ini Muhammad, yang ini Muhammad Rasulullah. Gitu. Jadi kalau ini paling gampang panjenengan ngelihat nanti di Masjid Kauman. Nah, datang aja ke Masjid Kauman, ada hiasan-hiasan seperti itu, ompak-ompakan sama tiang itu. Nah, di atasnya itu tiang bagian atas itu ada ukirannya namanya Putri Mirong. Nah, Putri Mirong itu tulisannya kaligrafi itu Muhammad, yang sebelah sana itu Muhammad Rasulullah. Nah, ini saya pernah ikut yang ini pernah disampaikan oleh Romo Yuwono Sri Suwito dari Keraton. Waktu itu Dinas Kebudayaan Yogyakarta, dia dapat data dari Keraton. Kalau yang ini saya ambil dari buku sumber buku Joglo Arsitektur Rumah Jawa karya R. Ismunandar. Saya punya PDF-nya. Nanti kalau mau kopi PDF-nya boleh. Insya Allah nggak bayar, tapi yo kebangetan. Buatan guyon. Nah, oke, baik. Kita geser lagi. Bagaimana nanti Nabi Muhammad dimuliakan di Jawa ini? Nah, ini dia. Ini saya ambil ompak Masjid Patok Negoro Babadan JEC, Utara JEC itu. Nah, ini ompaknya ini. Ini ompak sokonya itu. Ini tulisannya ya Muhammad itu tadi. Ini mim, ha, mim, dal. Ini juga mim, ha, mim, dal. Gitu. Ini kaligrafi khas Jawa. Bukan kaligrafi Arab, tapi kaligrafi khas Jawa. Orang Jawa mengungkapkan nama Muhammad itu seperti ini. Nah, termasuk atasnya itu juga sama. Nah,
Kalau di Melayu juga sama, mungkin biasa ada di hiasan-hiasan masjid-masjid Melayu sama di nisan makam-makam tua di daerah Aceh, Riau, Jambi dan sekitarnya itu saya menemukan sama ada hiasan-hiasan begini, itu tulisannya Muhammad. Gitu. Oke, baik. Nah, ini dia. Ini kalau panjenengan tidak sekaten, Bu, ini mesti nemu endok begini enggak, Bu? Nggih, endok abang. Saya nyebutnya endok tigan, ya tigan itu ya endok itu ya tigan gitu. Nah ini apa sebenarnya? Kenapa? Ini hanya dikeluarkan ketika sekaten. Selain sekaten nggak ada kayak begini endok yang disunduk pakai pering-peringan, pakai bambu itu, terus ada hiasan-hiasannya, terus dicat warna merah. Hanya ada di sekaten. Makanya di sekaten itu nanti jodohnya seperti ini dijual sama simbah-simbah tua-tua dari Bantul sana. Itu saya pernah tanya, yus maunya pinten mbah? 56, kadang ada yang bilang 25, udah tua-tua. Sejak kapan berjualan kawit tahun pinten mbah? Nyade endok kados ngaten iki. Jawabnya kawit zaman kula remaja Mas, zaman kula SMP. Jadi dia setiap sekaten itu sengaja datang ke sekaten dari Bantul untuk menjual seperti ini. Ini terakhir saya beli dulu satu ini harganya 5.000. Nah, apa toh ini sebenarnya? Kenapa kok dikeluarkan hanya di sekaten? Ternyata ini juga adalah simbol atau lambang dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Ya ini pring-pringan ini adalah simbol dari Kanjeng Nabi. Ini yang nyunduk, yang nusuk ini itu adalah simbol dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Jawa menyebutnya pring atau dari kata-kata peparing. Jadi Rasulullah itu adalah peparingnya Gusti Allah, anugerahnya Gusti Allah untuk seluruh umat manusia. Nah, oleh para wali nanti diumpamakan Rasulullah itu seperti ini, seperti bambu pring-pringan ini. Sedangkan godong-godongan ini daun-daun ini yang kelihatan putih-putih ini. Nah, ini adalah simbol dari dunia di bawah manusia. Yaitu dunia para binatang, dunianya hewan-hewan, dunianya tumbuh-tumbuhan, dan dunianya makhluk halus, bangsa jin dan sebagainya. Ini simbolnya adalah ini daun-daunan ini. Nah, lalu naik lagi ke atas, telurnya ini adalah simbol dunia manusia. Yang kita hidup sekarang di atas ini itu adalah simbolnya telur tadi. Nah, lalu naik lagi ke atas itu nanti ada biru-biru lingkaran, itu bulat, itu adalah simbol dari dunia langit, dunianya para malaikat, dunianya para nabi. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj naik ke langit itu dunianya mereka semua. Artinya apa kalau seperti ini? Artinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah yang menyangga semua jagat, mulai dari dunianya para malaikat, dunianya manusia, sampai dunia binatang, dunia tumbuhan, dunia para jin, ini semua disangga oleh Kanjeng Nabi. Artinya Nabi adalah rahmat untuk seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu bahasanya Al-Quran. Para wali menerjemahkannya dengan mainan kayak gini untuk menyimbolkan Kanjeng Nabi gitu. Jadi Kanjeng Nabi inilah yang menyangga jagat raya, para jin semua itu semuanya nabinya ya Nabi Muhammad. Binatang nabinya ya Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan nabinya ya Nabi Muhammad. Manusia nabinya ya Nabi Muhammad. Para malaikat itu semua nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kalau panjenengan biasanya sering dengar puji-pujian sebelum subuh itu nanti ada cerita Kanjeng Nabi disuwun untuk jadi imam sholat oleh para malaikat. Ada sholawatnya mungkin sering dengar itu. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ini agak serak-serak karena ini suara yang nomor 3. Nah ini kalau suara yang nomor 1 belum. Nah
sholawat ini menunjukkan bahwa nanti Kanjeng Nabi itu diminta oleh para malaikat untuk jadi imam sholat. Artinya Nabi adalah nabinya juga para malaikat, para nabi-nabi semua imamnya Kanjeng Nabi. Kalau sholawat ini tadi, ini mulai disebarkan sejak tahun 50-60-an, direkam oleh seorang qori dari Mesir namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Beliau datang ke Indonesia kemudian merekam sholawat ini di Lokananta, Solo. Nah, sejak itulah sholawat ini dikenal ke seluruh dunia. Itu terkenalnya karena direkam di Indonesia gitu. Memang Indonesia tempatnya orang-orang terkenal gitu ya. Baik yang buruk ataupun yang baik. Seimbang. Di mana ada orang soleh, di situ ada orang salah. Nah, jadi jangan dikira di masjid nggak ada maling, ada. Buktinya sandal kadang-kadang hilang. Nah, gitu. Nah, itu artinya apa? Di mana ada orang soleh, berarti di situ ada orang salah. Nah, gitu. Maklum aja, enggak apa-apa itu. Itu udah biasa. Itu fenomena sejak ribuan tahun lalu udah kayak gitu. Jadi enggak usah heran. Yang penting ojo nyolong sendalku kan ngono wae. Sing disolong sendale anak takmir aja, karena takmir juga biasanya sikat-sikatan sendal. Nah, ini adanya di sekaten. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini adalah simbol dari Kanjeng Nabi. Para wali dulu mengajarkan Kanjeng Nabi itu dengan simbol-simbol begini gitu. Kenapa? Karena memang supaya orang ingat. Kalau nggak ada begini-begini mungkin orang lupa. Termasuk nanti diceritakan lewat cerita sejarah-sejarah Nabi. Sekarang mungkin orang kalau ada maulid Nabi yang dibaca adalah maulid Simtuduror. Kalau dulu ada maulid Barzanji. Nah, tepatnya di Sumatera nanti biasanya maulid Barzanji ya Pak Asri ya. Maulid Barzanji. Di Medan, Riau, Aceh, maulid Barzanji. Dan kalau baca Barzanji itu bisa 2 jam, 3 jam. Dan maulid Barzanji itu dibacakan bukan hanya dalam bulan maulid. Tetapi setiap ada hajat, orang mau sunatan baca maulid. Maulid itu isinya sejarah Nabi tapi pakai bahasa Arab. Nah, di Yogyakarta itu dulu pernah ditulis sampai hari ini. Nanti malam tanggal 12 Rabiul Awal biasanya Kanjeng Sultan itu datang ke Masjid Gede membagi-bagikan udik-udik yang berisi kembang, beras sama uang receh sebagai simbol sedekahnya Sultan. Kemudian beliau lenggah duduk di serambi Masjid Kauman, kemudian diperdengarkan sejarah Nabi yang ditulis oleh Kiai Wardan Diponingrat. Ini mantan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 58-60 gitu, saya lupa tahunnya. Ini Kiai Wardan ini membuat sejarah Nabi dalam bahasa Jawa. Sebelumnya ada sejarah Nabi dalam bahasa Jawa, ada sekarang naskahnya di Museum Sono Budoyo. Tulisannya tulisan aksara Jawa Carakan, tapi tidak boleh difotokopi, kalau mau menyalin boleh di situ saja. Dibuka, disalin. Ada kemarin saya baru ngisi Maulid Nabi di daerah Ngangkrik, Sleman itu mereka membaca riwayat Nabi pakai bahasa Jawa. Jadi dulu begitu gitu. Dan biasanya kalau bulan Maulid itu di Jawa orang-orang pada merayakan Maulid Nabi dan pakai baju baru. Nah, jadi dulu beli baju baru bukan pas Idul Fitri. Beli baju baru itu pas bulan Maulid. Karena apa? Untuk menghormat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, beli baju baru di bulan Maulid gitu. Kalau sekarang kan enggak, Idul Fitri itu beli baju baru, tetapi orang Idul Fitrinya bukan nunggu hasil sidang isbat, tapi nunggu kalau udah ada iklan sirup marjan, ya berarti ya meh bodoh kan gitu kan. Ada iklan sirup marjan, ada iklan Wadimor, kan berarti bentar lagi mau lebaran, nah gitu. Terus matahari sudah diskon, nah udah berarti kan sudah mau lebaran. Nah, beli baju baru. Nah, kalau dulu diskonnya itu pas bulan Maulid. Nah, gitu. Seharusnya Shopee, Tokped, Lazada itu diskonnya di bulan-bulan Maulid ini. Tanggal 10 bulan 10 2022 gitu. Cuma lucunya orang hari ini nanti nggak boleh ngadakan acara doa di hari-hari tertentu, nggak boleh yasinan malam Jumat, itu haram, nggak ada dalilnya. Yasinan malam Jumat khusus nggak boleh, tapi kalau belanja tanggal 10 bulan 10 2010 boleh. Nah gitu. Padahal sama-sama mengkhususkan belanja di hari-hari tertentu, itu lebih nggak ada ajarannya di dalam Islam kan gitu. Tapi karena murah, alhamdulillah, tidak apa-apa. Jadi Maulid Nabi pun tidak apa-apa gitu. Nah, ini endok tigan. Kemudian masuk lagi. Nah, ini sekarang di makam-makam. Ini karena penelitian saya ini banyak. Saya ketemu banyak makam-makam yang nisannya itu nanti bertuliskan Muhammad seperti ini.
Ini nisan makam ini di Gua Selarong, itu atasnya ada 2 makam. Ini kan kalau tindak ke Gua Selarong, itu nanti di atasnya ada 2 makam. Nah, satu nisannya itu nanti ada ukirannya. Ukirannya ini ya Muhammad, gitu. Ini di nisan-nisan di makam-makam. Kalau yang ini juga Muhammad, tapi nggak terlalu kelihatan, nggih. Tapi ini ada ukirannya. Kalau mau fotonya nanti saya kasih. Ini di Mangiran. Di makam di daerah Mangiran. Nah kalau yang ini juga tulisan Muhammad. Nah ini Muhammad. Ini kalau bahasa Melayunya Pak Asri, ini namanya lebah bergayut. Nah, lebah bergayut itu artinya lebah yang bergelantungan. Maksudnya Rasulullah itu adalah sosok yang memberikan madu, memberikan ajaran, memberikan manfaat, kesembuhan ke banyak orang. Itu namanya lebah bergayut di Melayu. Kalau di Melayu. Kalau di Jawa nanti namanya Bramoro Wilambito. Jadi sama, artinya sama. Jadi sebenarnya antara Jawa, Melayu dan macam-macam itu sama, cuma nanti beda bahasa. Gitu ya. Makanya saya gampang memahami karena di sana begini, di sini begini ya, jadi dapat dua-duanya gitu. Nah, ini tulisannya Muhammad, ini namanya tulisannya Muhammad, ini tulisannya Muhammad. Ini di makam-makam, di nisan-nisan. Kalau ini di di Pringgolayan, Kota Gede, di belakang Masjid Al-Ittihad itu. Masjid Al-Ittihad pinggir jalan ada polsek. Nah, nanti ke belakangnya itu Jalan Raja Wali, ada Jalan Pringmayang. Nah, makamnya itu dulu masih jadi tempat pembuangan sampah. Kasihan. Orang situ nggak tahu itu makam apa. Waktu saya ke sana, saya bilang, "Oh, kalau makam kayak begini ini makam dari tahun 1600 gitu." Cuma tokohnya namanya siapa nggak ada yang tahu, nggak masalah. Yang penting itu tinggalan kebudayaan, sejarah kebudayaan. Saya bilang sama masyarakat situ untuk dirawat, jangan dihancurkan, dan kalau bisa tempat sampahnya jangan di situ lagi gitu. Sekarang alhamdulillah tempat itu yang makam paling ujung itu bukan jadi tempat sampah lagi, sudah jadi tempat orang menyimpan lemari-lemari properti second. Cuma makamnya itu sudah dibersihkan gitu. Dan ini semua adalah tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya diyakini sebagai nabi yang memberikan ajaran-ajaran, tetapi nabi yang diyakini sebagai bukti-bukti budaya sejarah, bukti-bukti sejarah. Ini makam ini, non sewu Bapak-bapak, ini makam seperti ini dari tahun 1600. Artinya sampai hari ini makamnya sudah 400 tahun. Berarti Nabi Muhammad sudah dimuliakan di tanah Yogyakarta ini sejak tahun 1600. Ini makam dari tahun 1500 akhir menjelang 1600. Ini makam tahun 1500 akhir. Ya. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad sudah dimuliakan 500 tahun lalu, sejak dari ini mundur ke belakang. Sudah dimuliakan. Tadi di ompak-ompakan di sini-sini. Ini dari tahun 1600 juga ini. Ini artinya apa? Artinya ya Nabi Muhammad itu sudah dimuliakan di Jawa sejak 500-600 tahun. Ini baru yang Yogyakarta loh. Belum nanti kita kalau ke Jawa Timur, ke Sunan Ampel, ke Sunan Giri, ke Sunan Bonang, ke Demak, itu semakin banyak bukti-bukti ukiran-ukiran yang semuanya adalah kaligrafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu bagaimana nanti di Jawa orang memuliakan Nabi Muhammad gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kira-kira begitu, maka menjadi wajar kalau di Yogyakarta sampai hari ini di Indonesia pada umumnya Nabi Muhammad itu peringatan Maulid Nabi itu diadakan acara resmi negara. Nah, kalau sekarang masjid-masjid mengadakan Maulid Nabi. Saya biasanya kalau Maulid Nabi ya udah nggak kemana-mana. Kita setiap malam sibuk ngadiri Maulid di sini, Maulid di sana, Maulid di sana. Maulid Nabi itu isinya apa? Isinya membaca sejarah Nabi dengan tembang-tembang, dengan ajaran-ajaran. Nanti diceritakan Nabi itu orang akhlaknya baik, itu isinya itu. Tapi diungkapkan dengan bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab nggak masalah. Kita baca sejarah Nabi pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kemuliaan, tapi nggak saya ungkapkan di sini. Saya neliti doa-doanya orang Jawa itu kalau mau mandi itu. Ada doa mau mandi, ini ada ada seratannya.
bunyinya begini, doa mau mandi orang Jawa. Niatingsun adus banyu Muhammad. Nah itu. Lalu sebutan Pak G. Kalau ada yang masih ngamalkan ini saya juga nggak tahu ini doa. Ternyata ini sanadnya nanti ke atas nanti ke Sultan Agung dari Sunan Bayat dari Sunan Kalijaga dari Sunan Bonang dari Sunan Ampel. Nah gitu. Nah doanya tadi niatingsun adus banyu Muhammad. Niatingsun aku, kalau di bahasa Melayu, sengaja aku atau saya sengaja ingsun adus mandi banyu Muhammad, mandi air Muhammad. Jadi air yang diniatkan untuk mandi itu adalah airnya Kanjeng Nabi. Artinya ketika airnya sudah disiramkan ke badan, itu badan ini jadi bersih, jadi penuh berkat dan jadi penyakit-penyakit insya Allah hilang. Karena apa? Karena keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa lagi lanjutannya? Niatingsun atus banyu Muhammad sejatine lanang sejatine menungso. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah lanang yang sejati. Nggak kayak Elmen itu, lanang sejati perutnya kotak-kotak kayak tahu isi gitu ya, tahu. Kayak tahu ya Pak, sama bawahnya lontong kan gitu ya. Nah itu, jadi Nabi Muhammad itu adalah sejatine lanang, sejatine menungso, laki-laki sejati dan manusia sejati. Ini mantra mandinya orang Jawa. Gitu. Nanti baru ditutup dengan, sebenarnya masih panjang gitu. Cahaya adus, cahaya ingedusan. Jadi ketika sudah mandi air Nabi Muhammad tadi, maka mandinya itu jadi bercahaya. Karena Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Gitu ya. Nah karena bercahaya maka menimbulkan keselamatan. Berkat apa? Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu orang-orang kalau di Jawa ini tidak mau menyebut Nabi Muhammad itu hanya nama. Nah masih pakai Kanjeng. Kalau di Melayu baginda ya Pak ya, baginda Nabi. Cukup nyebut baginda Nabi, nggak nyebut Muhammad, orang udah tahu kalau disebut baginda Nabi pasti itu Nabi Muhammad Sallallahu. Kalau di sini juga sama, kalau disebut Kanjeng Nabi itu udah pasti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih artinya Kanjeng itu? Kalau dipakai di dalam menyebut Nabi Muhammad, Kanjeng itu artinya ingkang jumeneng. Tapi beda sama ingkang Kanjeng Sultan. Kalau untuk Kanjeng Nabi ingkang jumeneng itu artinya Nabi Muhammad itu adalah sosok yang memiliki tempat tertinggi, atau kalau dalam bahasa Maulid dibai itu a'lal marotib. Jadi tempat yang paling tinggi atau al-maqam al-a'la, tempat yang paling tinggi. Makanya orang di Indonesia itu enggak mau nyebut Nabi Muhammad tuh hanya sekedar Muhammad, karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an kalau manggil Nabi enggak pernah panggil nama. Allah itu kalau manggil Nabi Muhammad pasti manggil gelarnya. Misalnya apa? Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Wahai nabi. Nah, ada lagi ya ayuhar rasulu, wahai rasul. Nah, jadi Allah itu kalau manggil Nabi Muhammad itu enggak manggil nama. Muhammad enggak enak gitu. Soalnya saya tanya, atau jangankan Nabi Muhammad, saya misalnya manggil nama Mas Wahid ini. Mas Wahid nama bapaknya siapa Mas? Dani. Nah tak tanya misalnya, Mas kabarnya Dani gimana Mas? Itu nggak enak. Makanya nyebut Nabi Muhammad itu paling tidak kalau di Jawa pakai Kanjeng, kalau di Melayu itu nanti pakai baginda atau paduka Nabi sebagai pemuliaan kepada orang yang derajatnya paling tinggi, atau kalau dalam bahasa Jawa tadi ingkang jumeneng. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu sebanding atau semakna dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad gitu. Tapi ada orang yang nggak mau pakai Sayyidina, nggak apa-apa. Tapi harus konsisten juga. Kalau menyebut Nabi nggak pakai Sayyidina atau nggak pakai Maulana atau nggak pakai Kanjeng, kalau manggil gurunya Profesor Doktor ya profesornya juga jangan dipakai. Gitu. Misalnya nanya Profesor Doktor siapa gitu, atau yang pernah ngisi di sini Pak Profesor Doktor siapa. Karena apa? Sayyidina wa Maulana itu kira-kira kalau sekarang itu ya Profesor Doktor
Gitu. Nah, kira-kira begitu, menghormati Rasulullah, menghormati utusan Allah, menghormati sosok yang karena beliau kita bisa sholat itu karena ajarannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu 1400 tahun lalu itu sudah keluar dari lisannya Rasulullah. Sehingga kita memuliakan Rasulullah. Kita bisa naik haji itu juga ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira demikian penyampaian ini penting karena belakangan nanti orang-orang nggak tahu kayak begini. Kalau nggak tahu lama-lama hilang dan akhirnya orang melihat ompak-ompak itu hanya sekedar ompak-ompakan. Nah, bahkan nanti ya untuk cuma jadi tiang bendera, ompak-ompakan tiang bendera, atau nanti buat rumah joglo. Karena melihat kayak gini ini nggak keren, karena melihat kayak gini nggak keren, akhirnya diganti sama hiasan Korea itu, atau diganti sama hiasan KFC gitu. Jadi karena nggak tahu, akhirnya salah kaprah. Nah ini nanti kalau ada yang membuat rumah, kebetulan buat rumahnya pakai ompak-ompakan gitu, upayakan kaligrafi Muhammadnya jangan dihilangkan, tetap dipakai. Sebagai apa? Sebagai sarana kepada Allah untuk minta keberkahan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami untuk kesempatan maghrib hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mari kita mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keberkahan dan dapat terus-menerus meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian dari saya, kurang lebihnya ada kata-kata yang tidak pantas dan adab tata krama yang tidak sesuai, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.